pakaian dari peserta yang mungkin tujuannya agar menghemat air kali ya Wak, karena biar nggak cuci pakaian setiap hari. So digunakanlah bikini setiap hari dimanapun kegiatan maupun di luar. Halo Wak, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik dan juga mampir di channel ini. Selamat datang juga untuk Wak yang masih baru bergabung. Aku ucapkan selamat bergabung di channel ini dan enjoy this video. Semua kita bakal bahas tentang pageant baik internasional maupun nasional. Kita bahas tuntas di channel ini. Ngomong-ngomong Wak, masalah pageant itu nggak akan ada habis-habisnya kalau kita ngomong dan kupas dari satu sisi ke sisi yang lain. Banyak hal yang bisa dibahas baik itu dari kontroversi, kemudian hal sisi-sisi lainnya yang bisa kita ucapkan dan juga kita bicarakan, yang tentunya itu materinya sangat-sangat bagus untuk kita bahas satu persatu. So seperti biasanya kita bakal bahas salah satu ajang paling prestisius di bumi selain dari Miss World, Miss Universe, Miss International, dan Miss Grand International. Seperti kita tahu bahwa di dunia ini punya salah satu ajang yang benar-benar sangat-sangat layak untuk dimasukkan ke dalam top 6 Big Grand Slam pageant in the world. So tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke pembahasan tentang ajang prestisius dan juga peduli bumi satu ini. Yap, bagi seluruh Hayatno Hayati yang ada di Indonesia, ajang ini tuh sebuah ajang yang sudah sangat dikenal dari kalangan pageant lover. Bagaimana tidak, ajang ini merupakan salah satu ajang yang paling berat ditembus oleh wakil Indonesia. Dan bahkan kalau misalnya dari ajang-ajang 5 besar lainnya sudah mendapatkan banyak prestasi dari mulai semifinalis hingga top 5. Akan tetapi untuk ajang ini belum pernah Indonesia menjajaki kakinya di semifinalis. So, ada apakah sebenarnya di balik ajang ini sehingga membuat Indonesia sangat susah untuk ditembus? Kita bakal bahas beberapa fakta tentang ajang Miss Earth, sebuah ajang yang mengkampanyekan tentang penghijauan, penjagaan lingkungan, dan juga sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan bumi. Tapi sebelumnya Wak, kita bakal bahas sedikit dulu latar belakang dari penciptaan Miss Earth ini sendiri, dimana kita tahu bahwa Miss Earth ini diadakan di Filipina, merupakan sebuah negara powerhouse di dunia, dan diadakan pada tahun permulaan 2001 untuk Miss Earth ini. Penciptaan ajang Miss Earth yang merupakan simbolis dari kepeduliannya terhadap isu-isu bumi seperti misalnya penipisan lapisan ozon, iklim, dan juga sebagainya. Sebuah misi utama yang dijalankan oleh Miss Earth Organization di bawah payung-payung visi misi menjaga bumi. Sungguh mulia ya Wak. Itulah sekilas dari fakta dari Miss Earth ini. Selanjutnya kita bakal bahas beberapa fakta yang mengejutkan bagi setiap orang, khususnya di pageant lover Hayati Hayatno yang ada di Indonesia, tentang fakta yang meliputi Miss Earth sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Miss Earth ini punya ciri khas yang versi hijau-hijau semua Wak. Dimulai dari syas, lempang peserta, serta kegiatan-kegiatan yang bertemakan hijau. Ini tuh benar-benar kayak menciri khas tentang penghijauan bumi dan juga memberikan warna tersendiri untuk go green dan juga menciptakan iklim sejuk ke versi warna hijau. Jadi nggak heran kalau misalnya di setiap karantina yang terdapat di Miss Earth ini didominasi oleh warna hijau, baik itu dari berbagai kegiatan spanduk dan juga sebagainya. Fakta kedua mengatakan bahwa jika di ajang Miss World, di mana fast track menjadi salah satu tolak ukur peserta untuk melaju ke ajang yang lebih tinggi, maka di kalangan Miss Earth sendiri punya yang namanya medali-medali khusus yang diperuntukkan untuk mereka yang memiliki prestasi di bagian fast track ataupun bagian cabang-cabangnya tertentu. Jika di Miss World itu fast track dan memenangkan beberapa fast track itu bisa meyakinkan si peserta agar melaju ke tingkat yang lebih tinggi. Berbeda jika Wak bergabung di dalam Miss Earth, di mana medali tidak menjamin Wak untuk bisa mendapatkan placement yang lebih tinggi. Ini menjadi tanda kutip di manakah penilaian sebenarnya terjadi Miss Earth. Hal ini kita buktikan bahwa adanya Abena Apia yang merupakan seorang pemenang Miss Grand International yang pernah join di ajang Miss Earth, mendapatkan banyak medali di ajang ini, akan tetapi tidak bisa melaju ke top 5. Sebenarnya pembagian medali ini merupakan sebuah hal yang fair kalau kita husnuzonnya ke arah situ, karena memang kita bisa beranggapan bahwa jika orang-orang yang tidak bisa mendapatkan placement tertinggi di dalam malam final nanti, mereka sudah mendapatkan medali-medali yang banyak saat lomba-lomba gitu. Jadi bisa ditutupi bahwa mereka tidak akan sedih karena sudah mendapatkan medali-medali seperti olimpiade dan olahraga, sehingga kalaupun nggak masuk di top 21 ataupun top 20 di malam final, seenggaknya mereka sudah mendapatkan posisi mendapatkan medali dan diberikan untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing.
Fakta ketiga yang mendominasi dari Mister adalah adanya kursi plastik di mana acara ini diadakan, Wak. Banyak banget dari pageant lover Hayati Hayatno di seluruh dunia yang mengatakan bahwa ini ajang kok banyak sekali kursi plastik. Sebenarnya kalau dipikir dalam tanda kutip positif, ini memiliki artian yang positif karena memang kursi plastik merupakan salah satu barang yang bisa di-recycle kembali untuk menjadi dan menghematkan barang-barang baik itu penggunaan dari tembaga, litium dan sebagainya. Tapi mungkin kesalahan kecil yang terdapat pada Mister Organization adalah tidak dikemas secara unik dan juga secara bagus. Itu kesalahan kecilnya, akan tetapi bagus kok misi dari Mister ini sendiri. Nah, yang menjadi pusat perhatian dari setiap tahun ke tahun ini dimana setiap karantina pasti didominasi oleh kursi-kursi yang didominasi oleh bahan-bahan plastik semua. Tidak hanya itu, Wak, secara makanan karantina juga diperuntukkan dengan versi-versi yang sangat membumi dan juga sangat sederhana. Fakta dari setelah adanya kursi plastik, ini kita merujuk kepada konsep karantina yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang full versi membumi sekali dan sangat konteksnya sederhana. Jadi mungkin visi misi dari Mister ini sendiri adalah meminimalisir dalam pemakaian pakaian dari peserta yang mungkin tujuannya agar menghemat air kali ya, Wak, karena biar nggak cuci pakaian setiap hari. So digunakanlah bikini setiap hari dimanapun kegiatan maupun di luar. Jadi nggak heran kalau misalnya di Mister itu nanam pohon bikini, kemudian makan-makan bikini, kemudian di pantai juga bikini. Iya, semua everywhere dibikiniin gitu. Mungkin bagi orang awam yang ada di Indonesia, Mister ini bakal menjadi ajang kontroversi karena memang memamerkan aurat-aurat tertentu. Ya, you know lah apa yang terjadi kalau diadakan di Indonesia. Gak hanya itu, Wak, konsep karantina yang dikemas secara sederhana serta makan-makan yang membuat kebersamaan lebih dirasakan di karantina Mister. Jadi kalau misalnya Wak ini sini suka kebersamaan dan juga suka makan bersama, silakan ikut dan join di ajang Mister Indonesia melalui Eljon Pageant. Fakta selanjutnya adalah dari tahun pertama diadakannya Miss Earth di tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 kemarin tercatat sudah adanya 4 orang pemenang yang berasal dari Filipina sendiri, Wak. Ini tuh benar-benar kayak di luar pikiran ya, Wak, karena kenapa bisa adanya pemenang-pemenang dari ajang mereka sendiri. Positive thinking, mungkin mereka mengetahui formula apa saja yang dibutuhkan dari Miss Earth Organization sehingga mereka bisa memenangkan mahkota yang super sakral sekali di bumi ini. Yah, setelah adanya kemenangan 4 kali yang diraih oleh Filipina yang dinominasi oleh wakil Filipina sendiri di ajang ini, ternyata ajang ini tuh cukup dianggap fair oleh orang-orang yang ada di dunia. Buktinya, walaupun sudah 4 kali Filipina memenangkan mahkotanya sendiri, akan tetapi peserta dari ajang ini tetap saja tidak berkurang. Dan bahkan Indonesia selalu rutin tua untuk ngirimin wakil melalui Eljon Pageant setiap tahunnya untuk mempromosikan budaya dan juga lingkungan yang terdapat di Indonesia sendiri. Keren ya, Wak, meskipun belum pecah telur. Hal selanjutnya yang merupakan fakta terunik adalah Indonesia yang belum pernah pecah telur dari pertama join Miss Earth sampai saat ini. Cukup bersabar ya Indonesia, karena memang melalui Eljon Pageant telah mengirimkan wakil secara rutin dan membeli lisensi yang luar biasa dari tahun ke tahun. Miss Earth Indonesia belum pernah menjajaki semifinalis kecuali di tahun 2016 yang salah sebut hanya 10 detik untuk mengalami placement. Jadi kalau misalnya si Kolombia yang terdapat pada tahun 2015 pernah menjadi Miss Universe 10 detik, maka wakil Indonesia pernah place dan juga pernah mendapatkan posisi semifinalis di Miss Earth pada tahun 2016 selama 5 detik atau 10 detik gitu. Sebenarnya banyak sekali spekulasi dan juga anggapan mengapa Indonesia tidak bisa place dan juga masuk ke jajaran semifinalis dari Miss Earth ini meskipun sudah mengirimkan wakil yang segorgeous dari Ratu Fasti dan juga Michelle dan juga berbagai wakil lainnya. Rumor yang pertama dikatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah masuk semifinalis jika yang mengirimkan itu bukan dari Yayasan Putri Indonesia, katanya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat tidak ada pengaruh dari yayasan mana yang bakal join ke ajang Mister untuk placement sendiri, Wak. Karena memang kalau dianggap fair, maka peserta dari yayasan manapun akan tetap place di ajang tersebut. Hal kedua yang mungkin bisa menyebabkan wakil Indonesia kurangnya mendapatkan placement di ajang Mister dan tidak pernah sama sekali karena memang wakil Indonesia belum memasuki kategori dari Mister Organization. Meskipun sudah segorgeous Ratu Fasti ya, Wak, sama
sama yang ada Misal dan juga public speaking yang just cus sekali. Tapi ini tuh kayak belum pernah bisa meyakinkan dari pihak Miss Organization untuk menempatkan wakil Indonesia di ajang semifinalis ini. Jadi banyak dari pageant lover berspekulasi bahwa ajang ini merupakan salah satu ajang yang paling berat ditembus oleh wakil Indonesia dan belum pecah telur, Wak. Jadi bagaimana, Wak, menurut pendapat kalian tentang belum pecah telurnya Indonesia di ajang Mister ini? Apakah perlu Eljon Pageant melepaskan dari yayasan dan juga lisensi dari Mister ini dan diserahkan kepada orang-orang lain? Nah, fakta lain yang mengejutkan bahwa sebenarnya tidak place-nya wakil Indonesia di ajang Mister ini disebabkan karena mungkin persiapannya yang kurang maksimal. Seperti kita tahu, Wak, bahwa Yayasan Eljon Pageant banyak sekali memegang dari lisensi-lisensi kecil dari international pageant di dunia. Jadi nggak heran kalau misalnya dalam 1 tahun, wakil dari Eljon Pageant ini dikirimkan lebih dari 10 orang, Wak, untuk bertanding di ajang internasional dalam kurun waktu 1 tahun saja. Wow, ini benar-benar kayak jadi alasan bahwa mungkin wakil dari Mister Indonesia sendiri itu kurangnya persiapan dari setiap yayasan yang diberikan ya, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak semaksimal yang dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia, Yayasan Miss Indonesia, dan juga Yayasan Miss Grand Indonesia. Lagi-lagi bagaimana pendapat kalian, Wak? Mengapa alasannya Indonesia tidak bisa mendapatkan posisi terberat untuk masuk ke dalam kategori yang terdapat di Mister ini sendiri? Kolom komentar menanti Anda untuk berkomentar. Itulah, Wak, beberapa fakta dan juga hal-hal yang menguak dari sisi Mister ini sendiri. Jika kalian mengetahui lebih banyak lagi informasi, silahkan kolom komentar di bawah dan berikan pendapat dan juga opini, Wak, semua dengan kontrol yang terbatas dan tidak saling menghujat. Terima kasih, Wak, sudah nonton dan klik di video ini. Sampai jumpa di the next video. Kalian bisa kirimkan saran sebanyak-banyaknya dan juga ide konten melalui DM Instagramnya aku @odiwayuna. Di sana kita bisa bincang-bincang banyak hal dan juga pendapat yang bisa dibagikan. Terima kasih sudah klik video. Sampai jumpa di the next video.